Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jemaah kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini 18 Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 30 April 2021. Alhamdulillah kita saat ini dalam kondisi puasa pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dan khususnya kaum muslimat karena ini kajian muslimah, yang mana insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Namun sebelumnya kami mengingatkan pada hari ini yang belum membaca surat Al-Kahfi mungkin masih ada kesempatan, silahkan dibaca. Kemudian kita juga memperbanyak berdoa pada detik-detik menjelang maghrib ini. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan yaitu bab fi bayani ahkamil qada lisiyam, yaitu bab tentang penjelasan hukum mengqada, ya, mengqada puasa. Baik, beliau memulai, ya, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah memulai, ya, pada bab ini yaitu beliau menulis man aftara fi Ramadan bisababin mubahin, siapa yang berbuka, artinya tidak berpuasa di bulan Ramadan bisa babin mubah, tetapi di sini penyebabnya adalah sebab yang mubah, disebabkan sesuatu uzur yang syar'i, dia bisa meninggalkan puasa. Kal a'dar asy-syar'iyyah, yaitu uzur-uzur yang syar'i allati tubihu al-fitr, ya, yang mana dengan adanya uzur, ya, sehingga memperbolehkan dia untuk membatalkan puasa tersebut atau boleh untuk tidak berpuasa. Au bisa babin muharram, atau juga dia tidak berpuasa disebabkan karena melakukan perbuatan yang haram, ya. Kaman abtola saumahu bijima' au ghairah, seperti orang yang membatalkan puasanya dengan jima. Jima kan tidak boleh. Ya. Kalau di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan jima itu boleh. Tapi ketika di dalam kondisi puasa dia melakukan, mohon maaf, jima, berhubungan suami istri, maka di sini kan membatalkan puasanya, haram hukumnya. Kalau malam tidak apa-apa, tapi karena ini dalam kondisi puasa maka dia haram untuk melakukan berhubungan suami istri. Wajib alaihil qada, berarti pokoknya orang yang batal puasanya disebabkan karena ada uzur syar'i atau disebabkan karena melanggar dari aturan puasa, maka yang wajib adalah wajib alaihil qada. Tentu pada keduanya wajib untuk mengqada. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'iddatum min ayyamin ukhar, hendaklah dia mengganti pada hari-hari yang lain. Ya, jadi intinya orang yang tidak puasa atau membatalkan puasanya, maka dia wajib harus menggantinya. Ini pada hukum dasar. Ya, pada hukumnya wajib untuk mengganti nanti setelah keluar dari bulan Ramadan. Ya. Jadi tidak boleh nanti double. Contoh, sekarang di hari ini seumpama si fulan meninggalkan puasa.
Saya besok aja lah. Besok, sekarang kan hari ke-18, besok hari ke-19. Di hari ke-19 dia bilang, saya 2 sekaligus ini. Ya, yang untuk tanggal 19 dan sekaligus mengqadha yang kemarin. Tidak boleh. Ya, dia harus tersendiri. Jadi di hari yang lain, berarti di sini setelah keluar dari bulan Ramadan, dia wajib harus mengganti, mengqadha. Kemudian wa yustahabbu, mengenai masalah teknis sekarang, teknisnya seperti apa? Ya, yang intinya wajib mengqadha, cuma teknisnya seperti apa? Yustahabbu lahu, dianjurkan bagi dia apa itu al-mubadarah bil qadha. Dianjurkan untuk segera bayar. Ini kan istilahnya hutang. Ya, kalau puasa itu namanya hutang kepada Allah. Ya, maka harus namanya hutang itu harus segera dibayar. Kalau ada kemampuan segera bayar. Ya. Maka al-mubadarah bil qadha, maka disunnahkan, dianjurkan untuk segera bayar. Berarti kalau bisa nanti keluar dari Ramadan, kalau dia mampu bayar di saat setelah 2 Syawal. Kalau 1 Syawal kan tidak boleh lebaran. Ya, Idul Fitri haram hukumnya berpuasa. Di tanggal 2 Syawal sudah boleh. Sudah boleh dia berpuasa. Ya, seumpama dia mau ganti dulu yang kemarin dia tinggalkan pada saat Ramadan, silahkan. Tetapi di sini justru sangat dianjurkan untuk segera mengganti puasanya. Li ibra'i dhimmatihi, supaya apa? Supaya artinya tanggungannya menjadi selesai, lepas. Ya. Kemudian teknis yang kedua, wa yustahabbu, dan dianjurkan juga an yakunal qadha mutatabi'an. Ya, bahwasannya qadhanya mengganti puasanya kalau bisa, ya dianjurkan untuk mutatabi, berturut-turut. Contoh, dia meninggalkan puasa 5 hari. Ya, 5 hari dia tinggalkan puasa. Maka dianjurkan untuk menggantinya juga berturut-turut. Kenapa dilakukan berturut-turut? Supaya cepat selesai bayar hutangnya. Li'annal qadha yahkil ada. Kenapa? Karena yang namanya qadha itu adalah sebagai dia diibaratkan seperti melaksanakan perintah juga. Wa illam yaqdi 'alal faur wajaba 'alal azmi 'alaihi. Ya, jadi kan tadi dianjurkan untuk bersegera dan dianjurkan untuk bersambung, menyambung. Ya, berurutan langsung tanpa memutus. Dianjurkan. Ya, dianjurkan, bahasanya dianjurkan, bukan wajib. Sekali lagi bukan wajib tapi dianjurkan. Ya, wa in lam yaqdi 'alal faur. Kalau dia tadi artinya tidak bisa mengqadha dibayar dengan segera, ya tidak bisa membayar segera, artinya waduh di Syawal saya tidak bisa, apalagi di Syawal masih dalam kondisi lebaran. Ya, saya harus mampir ke sana ke rumah keluarga ini si fulan, keluarga itu A, B, C sampai Z, disuguhi makanan ini dan itu, kayaknya di bulan Syawal tidak bisa. Bagaimana terus? Maka kalau dia tidak mampu untuk mensegerakan membayar, wajabal azmu alaihi. Wajib bagi dia apa? Yaitu berazam, beriktikad. Iktikadnya apa? Ya, pokoknya saya tahun ini harus bayar. Beriktikad, entah nanti kapan. Yang jelas pokoknya waktu kosong, waktu santai saya harus bayar. Dia beriktikad. Ya, pada tahun setelah bulan Ramadan. Ya. Wa yajuzu lahu takhir. Kenapa? Karena diperbolehkan bagi dia untuk mentakhir, menundanya di akhir-akhir tahun nanti. Artinya sebelum Ramadan berikutnya. Ya. Sebelum bulan Ramadan kan Sya'ban. Oh, enggak apa-apa, nanti dia bayar di akhir Sya'ban, bolehkah? Boleh, yang penting waktunya cukup. Ya, seandainya dia hutang puasa 30 hari Ramadan, mau ndak mau nanti dia paling minimal dia harus laksanakan 1 Sya'ban. Dia harus bayar. Kenapa? Biar genap 30.
Ya, tidak bisa main-main. Ya, kalau ternyata banyak. Ya, jangan nanti dia hutang 30, ternyata dia lakukan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan lagi 2 minggu. Ini kan ini berdosa seperti ini. Sengaja. Ya, maka dia harus berazam, wajib berazam. Ya, dibolehkan bagi dia untuk menunda. Ya, tidak harus artinya setelah Ramadan keluar harus bayar, enggak, tapi boleh dia mengakhirkan. Ya, kenapa? Li'anna waqtahu muwassa'. Kenapa? Karena waktu mengqadha itu adalah waktu yang luas. Ya, berarti ada kesempatan 11 bulan untuk mengganti puasa yang tertinggal. Jadi ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang mungkin haid, ya, ketika dalam kondisi berpuasa seandainya 7 hari atau 8 hari, boleh ibu dianjurkan mengganti secara cepat setelah keluar atau mengganti nanti ditunda. Ya, kapan saja boleh. Ya, kenapa? Karena waktunya luas. Yang penting masih dalam koridor 11 bulan setelah Ramadan. Wa kullun wajibun muwassa'. Maka semuanya adalah wajib muwassa', wajib yang waktunya luas. Yajuzu ta'khiruhu ma'al azmi alaihi. Diperbolehkan menunda tapi dengan wajib berazam, beriktikad yang kuat. Ini masuk karena apa? Masih ada waktu. Contoh sekarang sholat duhur. Sholat duhur kan panjang waktunya. Ya, dari duhur itu kan kira-kira sekarang duhur jam 12.18. Ya, jam 12 lebih 18. Asar, jadi batasan sholat duhur kan sampai masuknya waktu sholat asar yang kira-kira 3:30. Berarti kan ada waktu sekitar 2,5 jam lebih. Ya, berarti dianjurkan, disunnahkan untuk segera dia melaksanakan sholat. Tapi apakah boleh dia sholat duhur jam 3, setengah 4, jam 3, apakah boleh? Boleh saja. Kenapa? Karena masih pada koridor waktu yang luas, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah tersebut, termasuk qadha. Yang mengqadha puasa Ramadan itu batasannya sekitar 11 bulan setelah bulan Ramadan. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, kama yajuzu tafriqatuhu bi an yasumahu mutafarriqan. Ya. Begitu juga boleh menunda dan boleh juga dia mencicil. Contoh, ketika di bulan Ramadan dia orang ini haid, perempuan. Haidnya 8 hari, berarti kan 8 hari tidak puasa. Nah, nanti keluar dari Ramadan apakah dia harus berurutan? Tidak harus berurutan. Boleh dia cicil. Ya, sebagaimana sering saya katakan, mungkin dia puasanya Senin Kemis. Suaminya disuruh puasa Senin Kemis puasa sunnah, dia Senin untuk mengqadha, Kamis juga untuk mengqadha, supaya semangat berbareng-bareng puasa, biar samaan ndak masaknya. Ya, boleh dicicil, tidak harus berurutan. Lakin idza lam yabqa min Sya'ban illa qadara ma'alaih. Akan tetapi kalau ya, yang tersisa di bulan Sya'ban yang mana dia sesuai dengan kadarnya, fa innahu yajibu alaihi tatabu ijma'an. Contoh ibu ya, sebagaimana saya katakan tadi. Seandainya dia meninggalkan puasa 15 hari Ramadan. 15 hari dia tinggalkan. Tidak puasa. Maka akhirnya dia menggantinya di bulan Sya'ban. Ternyata dia menggantinya pada tanggal 15 Sya'ban. Berarti di sini wajib hukumnya dia mengganti berurutan. Kenapa harus berurutan? Kenapa wajib? Ya tidak bisa lagi, tidak bisa dicicil. Kenapa? Karena setelah 15 hari Sya'ban sudah masuk bulan Ramadan baru lagi. Makanya para ulama mengatakan ijma'an, wajib bagi dia untuk berurutan, langsung menyambung, tidak boleh terputus supaya genep. Ya, lidhayiqil waqt. Kenapa? Karena waktunya sudah sempit, terbatas. Ya. Wala yajuzu ta'khiruhu ila ma ba'da Ramadan al-akhar li ghairi udhrin.
Tidak boleh ya dia mengakhir atau menunda membayar qadha, artinya membayar puasa, ya membayar hutang puasa sampai setelah Ramadan berikutnya. Ya. Jadi tidak boleh. Kan seumpama ini kan 1442 Hijriah. 104.000 ya. Jadi Ramadan yang tahun lalu ya 1441 Hijriah dia hutang puasa. Ya. Tidak boleh dia bayarnya itu melebihi Ramadan berikutnya. Ya, tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya beliau Aisyah radhiyallahu anha ini punya hutang puasa. Ya. Dan beliau tidak mampu mengganti membayar hutang puasa tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena istilahnya beliau itu sibuk ngurusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Yang menunjukkan artinya apa? Betul-betul beliau melakukannya. Pokoknya tidak sampai keluar dari Ramadan. Jadi ada uzur. Ya. Tidak boleh sampai keluar Ramadan berikutnya tanpa ada uzur dia berdosa, terhitung berdosa. Fadalla ala anna waqta al-qadha muwassa'. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dari hadis Aisyah tadi menunjukkan waktu mengqadha itu sangat luas. Ya. Ila an yabqa min Sya'ban illa qadra al-ayyam allati alaihi. Kecuali kalau sudah mendekati atau sesuai dengan jumlah puasa dan bahkan saat itu yang tersisa hanya segitu saja, maka wajib bagi dia untuk tatabu berurutan. Fayajibu alaihi siyamuha ya, siyamaha qabla dukhulihi Ramadan al-jadid. Wajib dia mengganti sebelum masuk bulan Ramadan yang baru. Kecuali kalau dia sakit, ternyata habis Ramadan sakit masih terus tidak bisa puasa, ini namanya uzur. Sampai Ramadan berikutnya ternyata belum mampu karena ada sakitnya. Atau dia melakukan safar terus tidak sempat-sempat pulang. Melakukan perjalanan terus. Ya, mungkin dia berlayar. Melakukan pelayaran, tidak pulang. Setahun penuh tidak pulang. Terus berlayar ke sana, pindah kemari ke negara ini A, B, C dan sebagainya. Belum sempat mengganti. Ini namanya ada uzur. Ya. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada uzur ternyata diqadha setelah Ramadan berikutnya, maka ini berdosa. Fa in akhkhara al-qadha hatta ata alaihi Ramadan jadid. Apabila dia mengakhirkan qadha, mengakhirkan membayar hutang sampai datang bulan Ramadan yang baru, fa innahu yasumu Ramadan al-hadir wa yaqdi ma'alaihi ba'dahu summa in kana ta'khirahu li 'udhrin lam yatamakkan ma'ahu min al-qadha fi tilkal fatrah fa innahu laisa 'alaihi illa al-qadha. Ya. Di sini dikatakan bahwasanya wajib bagi dia apa? Wa yaqdi ma'alaihi ma ba'dahu. Dia wajib mengqadha, jadi hutang yang dulu tidak bisa diputihkan. Harus tetap dibayar meskipun sudah melewati Ramadan berikutnya. Ya. Kenapa? Karena dia apalagi yang ada uzur, ya. Yang ada uzur di sini tetap wajib, yang ada uzur tetap wajib mengqadha meskipun sudah keluar masuki Ramadan berikutnya. Kapan dia wajib mengqadha? Setelah keluar dari bulan Ramadan. Namanya mengqadha itu di luar Ramadan. Ya. Wa in kana li ghairi udhrin, akan tetapi kalau dia meninggalkan puasa, artinya meninggalkan bayar qadha bahkan sudah masuk bulan Ramadan berikutnya tanpa ada uzur, wajib alaihi ma'al qadha, wajib bagi dia apa? Mengqadha plus ya ma'al qadha it'am miskin an kulli yaumin nisfi sa' min qutil balad. Jadi wajib bagi dia mengqadha plus membayar
denda. Membayar denda setengah sok, 2 mud. Ya, 2 mud. Wajib membayar 2 mud dalam setiap harinya. Ya, dalam setiap hari puasa itu 2 mud. Berarti 2 mud itu kira-kira kalau 1 mud itu sekitar 600 graman lebih. Ya, sekitar anggaplah kotor 700 graman lebih 1 mud. Kalau 2 mud berarti sekitar 1 kilo lebih seperempat. Lebih 400 gram. 1,4. Ya, 1 kilo 400 gram. Sekitar itu dia harus bayar setiap hari yang dia tinggalkan. Ini bagi orang yang belum mengqadha ya puasa yang tahun lalu. Padahal sudah masuk Ramadan yang baru. Ya. Dia wajib mengqadha plus membayar denda. Ya. Jadi memang ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia wajib mengqadha saja dan wajib berbanyak istighfar. Tidak perlu bayar denda. Tapi beliau di sini berpendapat bahwasanya tetap harus membayar denda. Jadi dalam setiap 1 hari yang dia tinggalkan itu setengah sok, 2 mud. 2 mud itu sekitar 1,4 kilogram. Ya, Allahu a'lam. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, jadi makanya sangat dianjurkan mengganti puasa itu disegerakan dan kalau bisa berurutan tanpa terputus-putus. Ya. Jadi harus ya. Dan untuk pengqadhaan puasa ini boleh dilakukan ditunda. Yang penting belum masuk Ramadan berikutnya boleh. Ya, boleh ditunda dan boleh dicicil, tidak harus berurutan. Kalau dia ternyata padahal ada utang puasa kemudian masuk Ramadan berikutnya belum terbayar hutangnya, ya dilihat ada uzur apa tidak. Kalau ada uzur maka dia wajib mengqadha saja nanti setelah Ramadan keluar dari Ramadan. Tapi kalau dia ternyata tidak ada uzur maka wajib bagi dia mengqadha plus membayar denda dalam 1 harinya itu terhitung 1,4 kilogram. Kalau seandainya 10 hari belum dibayarkan sama sekali tanpa uzur, ya masuk Ramadan berikutnya, maka berarti dendanya sekitar 14 kilogram beras. Kita melihat makanan pokok kita adalah beras. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan dulu. Bismillah. Ada pertanyaan, bolehkah tadarus bersama-sama di masjid di bulan Ramadan? Ya. Baca Al-Quran secara bergantian dan apakah kalau hataman saya juga dikatakan hatam Al-Quran? Untuk masalah tadarusan, sebenarnya dalam istilah tadarus kan saling belajar yang sebagaimana sudah kita jawab. Tadarus ini dalam rangka untuk mengecek bacaan. Terus apakah mendapatkan pahala hataman dan sebagainya? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tapi yang jelas ya dia harus tetap mengaji di luar itu. Betul-betul biar merasa puas. Jadi betul-betul membaca dari awal sampai akhir. Nanti ketika kalau dia tadarus istilahnya menyimak, betul-betul menyimak ya, ada simaan, artinya dalam rangka untuk memperbaiki bacaan, diperiksa ya satu-satu membaca ya. Maka kalau dia ikut menyimak, dia pun mendapatkan pahala. Tapi berbeda dengan orang yang membaca secara langsung. Ya, Allahu a'lam. Mana yang lebih afdol? Tentu membaca Al-Quran sendiri. Ya, itu lebih afdol. Ya, bahkan sendiri dari dari surat pertama sampai terakhir didengerin sama gurunya, lebih afdol lagi. Ya dia tok yang baca. Ya itu lebih afdol. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menikah di bulan Ramadan? Boleh saja. Dan apakah ada dalil yang menyarankan nikah di bulan tertentu? Tidak ada dalil menikah di bulan tertentu.
Ya. Jadi tidak ada larangan juga di bulan tertentu. Ada orang sebagian kita, masyarakat kita tidak boleh nikah di bulan Muharram. Padahal kapanpun boleh. Ya, bahkan saat zaman jahiliyah, Syawal itu adalah termasuk bulan bulan yang tidak bagus untuk pernikahan saat itu di zaman jahiliyah. Makanya Nabi SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal untuk menepis keyakinan orang kafir jahiliyah. Jadi semua hari, semua bulan itu baik. Bulan puasa bolehkah mengadakan suatu akad? Boleh saja. Siang-siang bolehkah akad? Boleh saja. Cuman kita kan paling tidak harus ada tasyakurannya. Aulim walau bisyad. Sebagaimana sunnah. Nabi SAW perintahkan. Ya, meskipun ini sunnah. Ya, umumkan meskipun dengan seekor kambing, maksudnya berikan maaf, dimasak, dibagi tasyakuran. Ya, boleh saja, tidak ada larangan menikah di bulan Ramadan. Yang berikutnya, apakah ghibah membatalkan puasa? Tidak. Ini mengurangi keutamaan puasa. Tidak sampai membatalkan puasa sebagaimana sudah kita bahas. Ya, yang membatalkan puasa sudah jelas. Ya, kalau ini mengurangi keutamaan puasa, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Allahu a'lam. Kemudian hukumnya jual beli online saat itikaf. Ini tidak boleh ini. Usahakan. Namanya itikaf berarti kita fokus dengan ibadah. Ya, fokus dengan ibadah. Sekarang kan online artinya termasuk jual beli kan karena nggak mudah ini. Ya, sangat mudah untuk zaman kita saat ini. Bahkan kita diam begini sudah bisa melakukan jual beli, diam meskipun di rumah. Maka tidak boleh juga. Tetap jual beli itu masih terhitung jual beli di dalam masjid. Ya, Allahu a'lam, itu larangan juga. Tapi selanjutnya, suami saya bertanya, subhanallah. Mana lebih afdol berbuka puasa dengan kurma atau berjima? Masya Allah. Ya tentu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, bagaimana dilakukan oleh Rasul beliau kalau berbuka itu dengan kurma basah, kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada air. Dengan berjima bolehkah? Subhanallah. Ya, jadi sudah jelas. Jadi emang yang lebih utama adalah berbuka dengan kurma. Ya, subhanallah. Baik, ada pertanyaan lagi? Saat awal puasa, Assalamualaikum, saat awal mu'allaf, ketika baru belajar puasa, saya hutang 14 hari. Karena belum tahu, maka saya tidak mengqadha. Sampai beberapa tahun lalu, seorang teman saya mengatakan itu wajib diqadha. Saya akhirnya mengqadha pada tahun 2017. Apakah qadha saya diterima? Mengingat tadi Ustadz mengajarkan qadha tidak boleh lewat dari Ramadan berikutnya. Jazakillah khairan. Baik, betul, sudah yang dilakukan itu betul. Jadi makanya saya katakan tidak ada pemutihan dalam puasa. Meninggalkan puasa itu. Tidak ada pemutihan bayar hutang. Tidak ada. Jadi tetap harus dibayarkan. Jadi ini kan hutangnya pada saat awal mu'allaf. Hutangnya di awal ketika dia baru mu'allaf. Dan baru tahu hukumnya harus diqadha itu di saat 2017. Bagaimanakah? Apakah diterima? Allahu a'lam. Artinya insya Allah. Ya, bagaimanakah? Apakah terhitung sah? Sah. Kenapa? Dia tidak tahu. Di sini kan berarti perkaranya memang tidak paham. Ya, Allahu a'lam. Gimana hukumnya orang berpuasa lalu kemudian dia berbuka pada saat mendengar azan maghrib, tapi ternyata azan maghrib yang di HP salah waktunya lebih cepat dari yang seharusnya. Apakah wajib mengqadha puasa pada hari itu? Baik, ini sebagaimana ulama sudah mengatakan Allahu a'lam. Ya, jadi wajib bagi dia untuk mengqadha. Wajib bagi dia untuk mengqadha. Berbeda dengan sahur. Ya, kalau sahur masih ada kesempatan. Tapi kalau masalah berbuka, ini sebagian ulama mengatakan ya meskipun ternyata muazzinnya salah waktu, kemudian kita sudah makan, itu sudah terhitung batal. Makanya betul-betul harus hati-hati, apalagi ini HP. Aplikasi bisa salah. Ya. Aplikasi bisa salah.
Ya, namun ada beberapa ulama mengatakan tidak wajib dia mengkodok karena dia istilahnya tidak tahu. Tapi ini di sini untuk kenapa para ulama menyuruh kodok? Untuk hati-hati. Siapa yang tahu kalau itu diterima? Allahu a'lam. Makanya wajib dia harus mengkodok. Kemudian selanjutnya, niat puasa kodok apakah boleh pada siang hari atau harus sebelum fajar? Intinya sebelum fajar. Ya, intinya sebelum fajar masuk. Ya, jadi malam hari dia berniat itu sudah boleh. Bahkan satu Ramadan dia sudah berniat saya mau puasa penuh hari ini. Ya, arti bukan hari ini. Sebulan ini Ramadan kali ini saya puasa penuh. Dia sudah niat dari awal. Ini sudah terhitung. Apalagi ini dari siang. Ya, yang penting sebelum hari puasa tersebut. Intinya sebelum fajar terbit sudah ada niat untuk melaksanakan puasa. Kemudian selanjutnya mengenai kodok puasa bagi orang yang meninggal. Apakah boleh dibagi hutang puasanya kepada ahli waris jika ada banyak ahli waris dari yang meninggal atau harus satu orang yang membayarkan? Boleh dibagi-bagi. Ya, boleh dibagi bagi siapapun boleh. Ya, menggantikannya. Tapi yang jelas cari orang yang kira-kira berkualitas puasanya. Ya. Jadi itu boleh dibayarkan, dibagi-bagi ke saudara-saudaranya. Allahu a'lam. Kalau misal lagi safar dari Bali ke Jawa, lalu tidak sholat duhur sampai subuh karena dikejar waktu bisnya. Sebelum duhur fulan udah naik. Adakah kodok untuk sholat yang sudah berlalu tersebut, dan jika ada kodok bagaimana tata caranya? Wajib dia mengkodok. Ya, wajib dia mengkodok. Ya sudah, tata caranya ya berarti duhur, asar, maghrib, isya. Sholat duhur dulu 4 rakaat sebagaimana duhur. Setelah salam berdiri lagi. Ya, yaitu sholat asar, setelah asar salam, maghrib sampai itu kan cuma 5 saja. Ya, yang tertinggal 5 saja. Ya, Allahu a'lam. Kalau kita diambil sampel darahnya pada saat berpuasa, apakah puasa kita batal? Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, kalau sampel kan sedikit. Ini tidak sampai membatalkan puasa. Sambel tuh apa sambel? Masya Allah. Ya, sampel. Ini karena puasa nih, Masya Allah nyelepit omongannya nih. Ya, kalau sampel sedikit berarti keluar darahnya itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau semacam donor, apalagi bekam, itu kan banyak keluarnya. Maka ini membatalkan puasa. Allahu a'lam. Tapi bisa lanjutkan dulu sedikit saja. Wa in mata man alaihi al-qadha qabla dukhuli Ramadan al-jadid fala syai'a alaihi li'anna ta'khiruhu fi tilkal fatrah allati mata fiha. Wa in mata ba'da Ramadan al-jadid fa in kana ta'khiruhu al-qadha li'udhrin kal marad was safar hatta adrakahu Ramadan al-jadid fala syai'a alaihi aidan wa in kana ta'khiruhu li ghairi udhrin wajabat al-kafarah fi fitar kita Masya Allah bi an yakhruja anhu it'am miskin an kulli yaumin. Ya, bahwasannya di sini dikatakan jika ada yang wafat meninggal, ya, meninggal padahal dia ada wajib untuk mengqadha qabla dukhuli Ramadan jadid, sebelum masuk bulan Ramadan yang baru. Ya, dia meninggal wafat sebelum masuk bulan Ramadan yang baru. Ya, maka fala syai'a alaih,
Ini tidak artinya dia tidak ada kewajiban suatu apapun. Li'anna ta'khirahu fi tilkal fatrah allati mata fiha. Kenapa? Karena masih ada kesempatan. Satu contoh. Orang yang seandainya kan tadi sebagaimana sholat duhur. Sholat duhur kan dari jam 12:30 sampai jam 12:30. Dia belum sholat duhur 12:30. Dia mau sholat duhur nanti jam 2:30. Karena masih ada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggal. Ternyata jam 2 dia meninggal. Apakah dia berdosa? Tidak. Dia tidak berdosa. Ya, begitu juga orang yang haid, sebagaimana yang sudah kita katakan. Dia haidnya pada saat jam 2. Apakah wajib bagi dia mengqadha puasanya? Mengqadha sholatnya, dia belum sholat duhur? Tidak. Kenapa? Karena itu masih waktu yang luas. Begitu juga orang yang meninggal sebelum sebelum masuk Ramadan berikutnya, masih ada kesempatan. Maka dia tidak fala syai'a alaih. Dia tidak terbebani apa-apa. Ya. Sekarang kalau dia meninggalnya setelah masuk Ramadan baru. Ya. Jika fa in kana ta'khiruhu, jika ternyata penundaan dia bayar qadha itu karena ada uzur, seperti dia sakit atau safar hatta adrakahu Ramadan, jadi fala syai'a alaihi aidan. Ya, ternyata wafat duluan, ya. Jadi setelah masuk Ramadan baru, setelah keluar dari Ramadan, kemudian dia wafat. Belum sempat mengganti puasa Ramadan yang dulu. Karena ada uzur. Bagaimana? Fala syai'a alaihi aidan. Jadi dia tidak terbebani apa-apa. Kenapa? Ya, kenapa? Karena memang ada uzur. Orang dia masih sakit kok. Jadi setahun sebelum Ramadan yang ini dia terus sakit, tidak sembuh-sembuh. Ternyata setelah Ramadan kedua baru sembuh. Berarti dia tidak tidak terbebani. Wa in kana ta'khiruhu li ghairi udhrin. Tetapi kalau ternyata pentakhirannya, ya, penundaannya itu karena ada uzur, tidak ada uzur, wajabat al kafarah fitar kita, maka wajib bagi dia membayar kafarat dalam setiap meninggalkannya. Ya, bi an yakhruja, ya, bi an yukhrija anhu it'am. Maka wajib dia mengeluarkan, memberikan miskin makan bagi orang miskin kepada setiap orang pada setiap hari yang dia tinggalkan. Contoh Ramadan 1441 dia meninggalkan 10 hari. Keluar dari Ramadan 1441 ternyata artinya dia sakit terus, tidak ada kunjung sembuh. Akhirnya 1 Ramadan 1442 Hijriah baru sembuh. Ini kan belum sempat bayar. Belum sempat bayar yang dulu. Akhirnya telah keluar dari Ramadan 1442 Hijriah dia meninggal. Ya, mohon maaf. Jadi dia meninggal, mohon maaf, sebenarnya ada kesempatan untuk mengganti. Ternyata dia meninggal, maka wajib bagi dia semacam mengeluarkan fidyah. Fidyahnya bagaimana? Memberikan makan bagi orang miskin pada setiap hari yang ditinggalkan itu, ya istilahnya bahasa kita sebungkus nasi. Ya. Berarti kalau seandainya dia tinggalkan 10, berarti 10 bungkus nasi, 10 orang miskin. Ini jamaah rahimakumullah, ya, pada insyaallah yang ini bisa kita sampaikan pada sore hari ini, karena ini sebentar lagi kita juga berbuka. Ya insyaallah sampai di sini dulu taklim kita, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pekan berikutnya. Barakallahu fikum. Saya akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.